نعم سرى طيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالألم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini insya Allah saya akan sedikit mengupas tentang bagaimana cara kita supaya bermimpi dengan Rasulullah SAW. Dalam hal ini mungkin semuanya biidnillah, karena ketentuan Allah, karena semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Untuk siapa saja orang yang diberkahi Allah untuk bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Bahkan janji Rasul, barang siapa orang yang bermimpi bertemu aku, maka niscaya ia sama bertemu denganku di alam dunia atau di waktu bangun. Ini menandakan bahwa memang ketika bermimpi dengan Rasulullah, ya itulah kenyataannya seperti itu. Beliau bertemu dengan kita, dan yang terpikir oleh kita kalau kita ketemu dengan Rasulullah, apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan, wah pasti banyak sekali berkecamuk di dalam benak kita, bertanya tentang dunia, tentang akhirat, terutama yang pasti akan kita tanyakan, apakah kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Tetapi untuk bermimpi dengan Rasulullah itu bukan hal yang mudah. Bahkan orang-orang terpilih saja yang bisa ketemu atau bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Al-Fakir sendiri sangat ingin bertemu dengan Rasulullah. Kemudian pada satu waktu Al-Fakir mutola'ah pada salah satu kitab yang dulu pernah Al-Fakir gurukan kepada salah seorang guru, yaitu kitabnya Matan Burdah, atau dalam kitabnya itu Hasyiah Al-Bajuri ala Matanil Burdah. Dalam salah satu bait itu sangat menarik sekali yang tadi saya kumandangkan. Dalam bait tersebut kira-kira halaman 8 dalam syarahnya, faidatu hadzal baiti, faidah bait tersebut, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani, dan seterusnya. Di dalam syarahnya ini dijelaskan, annaman karrarahu ba'da salatil isya'i hatta yaghliba alaihi naumu fa innahu yaral Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi manamihi insyaallah. Maksud dari penjelasan atau syarah dalam kitab tersebut, barang siapa sesungguhnya seseorang yang mukarror atau mengulang-ulang bait tersebut setiap setelah sholat isya, bahkan mengulang-ulangnya itu hatta yaghliba alaihi naumu, sampai dia tertidur. Jadi bisa kita simak, bisa kita fahami, kita membaca bait tersebut secara berulang-ulang terus menerus setelah sholat isya, itu dimaksudkan supaya kita langsung bisa melaksanakan istirahat atau tidur. Nah masalahnya gini, kita terkadang mau melaksanakan atau kita mau tidur, mau istirahat, terkadang kalau tidak pegang HP atau tidak mendengarkan lantunan-lantunan atau musik-musik, ya kita susah tidur gitu. Makanya dalam kitab ini saya bisa menyimpulkan ternyata emang susah gitu. Ketika kita akhir kata ucapan kita sebelum tidur itu ya harus baik ini, karena hatta yaghliba alaihi naum fa innahu, maka sesungguhnya hal tersebut yaral Mustafa sallallahu alaihi wasallam, itu kan menyebabkan kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana pada saat kita tidur, insyaallah. Ketika Allah menghendaki pasti akan terjadi seperti itu. Syaratnya ini dijelaskan dalam kitab Matan Burdah yang kita tahu pengarangnya itu Imam Abul Busiri, yang terkenal dengan syair-syairnya karena kecintaannya kepada baginda Muhammad SAW. Dan salah satu orang yang telah bermimpi bertemu Rasulullah, dan
ketika beliau diceritakan ketika beliau sedang sakit, beliau sehat. Sebabnya karena oleh Rasulullah SAW diusap bagian yang sakit, maka ketika bangun beliau sehat. Subhanallah. Nah, ini yang salah satu Al-Fakir juga harapkan, bisa bertemu Rasulullah pada saat mimpi, ya minimal kita bisa bertemu Rasulullah pada saat mimpi. Dan ini Al-Fakir sudah praktekkan, dan sampai sekarang subhanallah belum satu kali pun ketemu Rasulullah. Kenapa? Karena ketika dipraktekkan, diulang-ulang, bukannya ngantuk malah capek gitu kan, akhirnya kita ngelamun hal-hal yang lain, akhirnya tertidur tanpa kita sadari tidurnya itu terakhir kata-katanya apa. Nah, dalam kitab ini dijelaskan, saya perjelas lagi, ketika kita mau melaksanakan istirahat, ketika kita setelah melaksanakan sholat isya terus kita hendak tidur, maka ulang-ulang bait tersebut, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani, dan seterusnya sampai kita tertidur. Tidak ada kata lain atau kalimat lain yang kita ucapkan selain bait tersebut. Nah, bagaimana kita kan biasanya baca doa dulu. Nah, kita dahulukan dulu baca doa. Makanya dianjurkan, ya, ketika saya konsultasi dengan guru dianjurkan kita memang benar-benar mau pada saat mau tidur, nah, kita baca bait tersebut mukarrar, ya, berulang-ulang terus-menerus sampai tertidur. Maka insyaallah biidznillah kita akan bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini jadi ilmu dan bermanfaat. Kita sama-sama mencoba, ya, sampai kita yakin bahwa ini mujarab, atau ini telah terbuktikan bahwa banyak orang yang melaksanakan amaliyah tersebut, atau cara tersebut, cara yang tadi saya utarakan ini, niatnya bisa bermimpi dengan Rasulullah Subhanahu. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, kita sama-sama melaksanakan. Barangkali ada siapapun yang diberi berkah oleh Allah bisa bertemu Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.